Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Pangestu dari kelas 10 MIPA 2. Ingin menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selama ini kita pasti mengira bahwa semua jenis air merupakan konduktor. Namun pada tahun 2016 dilansir dari Science Alert, berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Mark Johnson dari Yale University menyatakan bahwa air yang benar-benar murni tidak menghantarkan listrik dikarenakan kekurangan elektron bebas. Namun kebanyakan air yang di alam kita sudah bercampur dengan berbagai jenis sedimen dan mineral yang kemudian mengionisasi molekul air dan memungkinkannya untuk menghantarkan listrik. Molekul air yang sudah mengandung ion-ion dari berbagai zat yang sudah terionisasi di dalam air itu merupakan larutan elektrolit. Zat yang berupa senyawa atau molekul yang terkandung dalam larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu penghantar listrik yang baik atau tidak. Makanya penting bagi kita buat mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena selain air ditemukan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama dalam tubuh. Kandungan air dalam tubuh. 60-70% dari massa tubuh manusia adalah air. Pentingnya kita mengetahui air dan sifat kandungan dalam air. Sesuai dengan penamaannya yang mengandung kata larutan yang artinya memiliki wujud berupa lautan. Apakah larutan itu sama dengan air biasa? Jawabannya tidak. Larutan tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen, yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang dimaksud bersifat homogen adalah larutan memiliki komposisi yang merata atau setiap bagian volumenya akan memiliki komposisi atau sifat yang sama. Pengertian larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut pelarut. Larutan gula. Gula merupakan zat terlarut. Air merupakan pelarut. Larutan garam. Garam merupakan zat terlarut. Air merupakan pelarut. Larutan elektrolit. Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya, ionisasi, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat, yaitu elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Larutan non-elektrolit. Kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Beberapa larutan elektrolit kuat dan lemah serta non-elektrolit serta reaksi ionisasi. Elektrolit senyawa ion dan kovalen. Berdasarkan dari terbentuknya ikatan ion dalam larutan senyawa, senyawa yang termasuk elektrolit adalah senyawa ion dan kovalen polar. Sedang untuk senyawa yang termasuk non-elektrolit adalah senyawa yang ikatannya terbentuk dari senyawa kovalen dan non-polar. Senyawa ion. Sesuai namanya, senyawa ini terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas ke dalam pelarutnya. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar bersifat polar apabila dilarutkan ke dalam air karena air merupakan pelarut polar. Antara molekul air dan molekul zat terlarut akan terjadi tarik-menarik yang cukup kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul tertentu dan membentuk ion, sehingga dapat disimpulkan hanya senyawa kovalen polar yang dalam bentuk larutan saja yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan yang berbentuk lelehan dan padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh larutan yang termasuk dalam senyawa kovalen polar adalah larutan HCl atau yang biasa disebut larutan asam klorida. Untuk mempermudah kalian mengingat dan memahaminya, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Perbedaan elektrolit
pada senyawa ion kovalen polar dan kovalen nonpolar. Untuk mempermudah kalian mengingat dan memahaminya, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Perbedaan elektrolit pada senyawa ion, kovalen polar dan kovalen nonpolar. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter lautan elektrolit yang berupa perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Oleh karena itu, digunakan persamaan sebagai berikut. Penerapan larutan elektrolit. Meskipun rasanya terdengar cukup asing di telinga kita dan jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sebenarnya manfaat dari larutan elektrolit maupun non-elektrolit banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Salah satunya larutan elektrolit bagi tubuh manusia. Kalian pernah mengalami dehidrasi. Dehidrasi adalah keadaan di mana tubuh kita kekurangan cairan. Maka kita diperlukan untuk mengonsumsi cairan atau larutan oralit. Cairan oralit sendiri terdiri dari air, gula, dan garam dan biasa dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi pada orang yang sedang diare atau muntah. Tidak hanya itu, larutan elektrolit juga berguna terkait dengan metabolisme tubuh, seperti sebagai ion pengaktif enzim, melancarkan impuls pada saraf, dan lain-lain. Selain itu, larutan elektrolit juga banyak digunakan atau diterapkan untuk sel elektrokimia, seperti bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lain. Kalian juga bisa nonton materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit di sini ya, berupa video penjelasan secara singkat dan jelas dari tutor Kece Zenius, dan semoga artikel membantu dalam memahami materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat belajar.